Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia sahabat hebat untuk hebat kamu semua. Mahasiswaku yang hebat, kali ini kita berjumpa pada materi kontrak dalam mata kuliah perancangan kontrak. Jadi, perancangan kontrak adalah sebuah mata kuliah keterampilan dan kemahiran hukum di Universitas Jambi yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa apapun konsentrasi pilihannya dalam studi di Fakultas Hukum. Nah, artinya nanti seorang sarjana hukum harus mampu minimal merancang, mendraft sebuah kontrak sederhana. Memang dalam konteks ini kita tidak akan pahami lebih lanjut mengenai notarial akta atau kontrak-kontrak yang harus dibuat oleh pejabat berwenang atau oleh notaris. Tetapi Anda sebagai seorang sarjana hukum nantinya harus mampu menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap suatu masalah yang sampai kepada Anda, pada saudara dalam hal-hal untuk mengakomodir keinginan para pihak yang saudara tutup dengan sebuah kontrak. Nah, memang kadang kesadaran hukum itu baru terlahir ketika terjadi suatu masalah. Nah, ternyata masalah berawal dari ada atau tidaknya kontrak. Ada kontrak, bisa dimungkinkan juga terjadi persoalan. Tidak ada kontrak, apalagi. Nah, kalau kita berbicara kontrak, memang secara istilah kontrak itu kita samakan seperti perjanjian, ya. Tidak ada sih literatur yang memberikan perbedaan antara kontrak dengan perjanjian. Nah, tapi kita harus melihat dasar dari sebuah kontrak itu berawal dari perikatan. Nah, kita lihat dulu di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasannya persetujuan di pasal itu menerangkan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, artinya ada satu orang, bisa dua orang, kemudian ada hubungan hukum. Hubungan yang terjadi udah pasti hubungan hukum yang nanti akan melahirkan hak dan kewajiban. Nah, terhadap pasal 1313 ini sebagai dasar dari sebuah persetujuan, tidak kita lihat juga di sana ada pengertian perikatan ataupun perjanjian. Nah, sehingga banyak ahli yang menyatakan atau memberikan kritik terhadap pasal tersebut bahwa pasal tersebut kurang lengkap, sehingga kritikannya yang pertama itu bahwa pasal tersebut tidak bisa mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan perikatan ataupun perjanjian. Nah, kemudian yang kedua, ketika melihat pasal 1313 itu, kita harus melihat ke pasal 1233, di mana perikatan itu terlahir dapat karena undang-undang ataupun perjanjian. Nah, yang ketiga, kritikannya adalah ada perbedaan antara perjanjian dan perikatan dalam penafsirannya, sehingga kesimpulannya bahwa dari sisi pengertian dan konsekuensi hukumnya, bahwa pengertian perikatan dapat lebih dipersamakan kepada pengertian kontrak. Pengertian perjanjian dapat dipersamakan sebagai agreement. Nah, kontrak itu pun dapat bersifat lisan ataupun tulisan. Dalam konteks ini tentu kita akan lebih memfokuskan pada kontrak yang bersifat tulisan, karena kita akan latihan untuk mendraft atau merancang sebuah kontrak dengan kaidah dan anatomi yang ideal sesuai dengan hukum kontrak. Nah, jadi kontrak itu sendiri kalau kita lihat asalnya dari perjanjian, dalam KUH Perdata perjanjian itu bersifat konsensuil obligatorir. Nah, konsensuil berarti bahwa dalam perjanjian itu telah terbentuk atau terjadi atau lahir pada saat dicapainya suatu kesepakatan oleh para pihak. Karena itu,
sebagian besar perjanjian-perjanjian dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat konsensual. Maka KUH Perdata menganut asas konsensual. Artinya, tanpa kesepakatan tidak akan pernah mungkin terjadinya kontra. Nah, kemudian apa yang dimaknai obligatoir? Nah, definisi perjanjian yang bersifat obligatoir itu mengandung dua makna. Yang pertama, dalam arti sempit. Yang kedua, dalam arti luas. Dalam arti sempit, perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak saja. Tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan mengenai objek perjanjiannya. Jadi dia hanya berfokus pada apa hak dan kewajiban para pihak. Tidak melihat itu objek yang diperjanjikan, apakah berupa barang bergerak, tidak bergerak, bertubuh, tidak bertubuh. Nah, kita lihat yang kedua dalam arti luas, bahwa perjanjian obligator itu dapat menimbulkan hak dan kewajiban saja. Tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja di antara para pihak, tetapi harus juga mengindahkan, harus memperhatikan objek perjanjian. Misalnya perjanjian itu tentang jual beli atau sewa menyewa atau hibah dan seterusnya. Nah, terhadap bentuk perjanjian atau perjanjian tersebut memiliki karakteristik dan itu harus diperhatikan. Kemudian perjanjian obligator dalam arti luas juga mengandung makna membebaskan seseorang dari kewajiban yang sudah ada. Ada beberapa pakar menyebutkan bahwa perjanjian yang seperti itu disebut liberatoire. Contoh pembebasan hutang, yaitu bahwa hanya seseorang yang berkewajiban untuk membebaskan hutangnya. Nah, sehingga perjanjian obligatoire ini dapat kita simpulkan selain dapat digunakan secara sempit, juga secara luas. Secara sempit hanya mengindahkan hak dan kewajibannya saja. Secara luas, selain memperhatikan objeknya, juga mempertimbangkan karakteristik dan sifat dari perjanjian yang akan dibuat. Nah, itu harus dipahami ketika kita akan merancang sebuah kontrak. Jadi, kita harus tahu dulu ketika membuat kontrak itu, ini perjanjian apa nih yang akan kita buat, gitu ya. Kontrak atau perancangan kontrak itu kan adalah istilah dalam bahasa Inggris ya. Kontrak. Nah, kalau kontrak drafting adalah merancang kontrak. Sehingga kalau dari istilahnya ada perancangan, ada rancangan, ada merancang. Nah, kalau yang namanya merancang tentu kita kita draft. Artinya maknanya berarti tertulis, walaupun sebenarnya dalam BW perjanjian tidak tertulis juga memiliki kekuatan hukum yang sama. Tetapi kalau kita lihat nih di pengertian dalam Black Law Dictionary, contract is an agreement between two or more persons which create an obligation to do or not to do a particular things. Yang bila diartikan, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Sepakat ya? Artinya dalam kontrak itu ada hal-hal yang tidak hanya mengatur tentang apa yang dilakukan, tetapi juga dapat mengatur tentang yang tidak boleh atau tidak harus dilakukan. Nah, kalau begitu ada hubungannya dengan prestasi. Ada hubungannya dengan pasal 1, 2, 3, 4 BW, wujud prestasi. Nah, sepakat ya. Nah, lanjutnya, an agreement between two or more persons, not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them. Oke. Jadi bahwasannya kontrak tersebut dapat memberikan sebuah pengertian terhadap sesuatu apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam konteks wujud-wujud prestasi.
Nah, ketika mempelajari pelajaran kontrak ini, maka sudah barang tentu saudara harus sudah paham tuh hukum perikatan, sudah paham hukum benda, sudah paham mengenai prestasi, wan prestasi, sehingga ketika menuliskan nanti sih, ketika merancang klausul apa yang harus ada dalam kontrak, saudara tidak kebingungan. Nah, kontrak dalam BW sebenarnya tidak dikenal pembedaan antara hukum kontrak dengan perjanjian, sama aja semua. Nah, karena dalam BW hanya dikenal perikatan. Nah, itulah tadi kita bahas di 13.13. Ternyata dalam perikatan itu timbul kata perjanjian. Nah, yang diartikan sebagai kontrak. Memang hukum kontrak ini berkembangnya di sistem hukum common law. Nah, tetapi dunia bisnis yang sangat borderless, kemudian yang sangat dinamis perkembangannya itu tidak menafikan bahwa kontrak itu harus kita akomodir untuk kegiatan-kegiatan bisnis dan perdagangan. Hukum itu harus ada di semua lini kehidupan masyarakat. Nah, ternyata kontrak ini adalah bagian penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Makanya nanti kita bisa melihat apa itu fungsi kontrak. Nah, ada sih sebenarnya istilah-istilah lain yang sering digunakan masyarakat, yaitu MOU, Memorandum of Understanding. Nah, apakah sama dengan kontrak? Nah, kalau menurut Munir Fuadi, MOU itu hanya berisi hal-hal pokok. Nah, nanti isi detailnya akan dimasukkan dalam kontrak. Jadi kalau secara sederhana, MOU sebenarnya tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Nah, makanya kadang-kadang ini lembaga-lembaga suka ada MOU, kemudian pelaksanaannya tidak dilanjutkan dengan agreement, tidak dilanjutkan dengan perjanjian, lalu berakhir begitu saja. Nah, saudara nanti merancang kontrak juga harus memperhatikan bahwa antara MOU dengan kontrak itu memiliki suatu perbedaan yang signifikan. MOU kalau kita bisa bahasakan secara sederhana, dia merupakan suatu perbuatan prakontrak, tidak menyertakan unsur intention to create legal relation. Tapi kalau kontrak, jika menyetujui untuk memasukkan unsur intention to create legal relation sebagai konsekuensi hukum, maka MOU itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah kontrak. Tapi kita harus lihat unsur intention to create legal relation itu terakomodir nggak di dalam klausul-klausul yang dibuat. Nah, jadi sehingga secara teori MOU bukanlah kontrak. Nah, dia berubah konsekuensinya menjadi kontrak bila itu tadi, bila ada unsur yang menyertakan itu tadi, intention to create legal relation. Jadi kesepakatan para pihak itu dijelaskan konsekuensinya di dalam MOU, baru dia berubah menjadi sebuah kontrak. Nah, untuk part ini kita cukupkan, kita sambung di part berikutnya mengenai fungsi kontrak.